Saya buka diri saya dulu saja ya. Saya juga pernah koplak ya. Saya juga pernah dirawat rumah sakit tidak waras. Tapi melihat emak yang satu ini, mungkin triple koplak atau apa ya, wes mbuh ora iso, nggak ada sebutan yang pas untuk emak koplak ini ya. Nih, saya ya ngomong kasar, ngomong jelek ya itu memang tidak bagus ya. Saya pribadi ya kalau bisa jangan contoh perkataan saya ya. Saya pribadi untuk menangani orang-orang yang bebelnya minta ampun tapi gayanya selangit, sok keminter, ya harus mengeluarkan kata-kata kasar dan jelek. Ini pribadi saya sudah saya praktekkan ke tetangga-tetangga saya ya. Saya hajar dengan kata-kata jelek, saya hajar dengan kata-kata kasar. Alhamdulillah akhirnya sekarang jadi waras ya. Nah, ini saya mau eksperimen ya bagi orang-orang yang membela emak-emak koplak ya. Bukannya saya nggak empati, bukannya saya nggak simpati, tidak ya, bukan itu. Saya sebagai orang tua single mom juga ya. Ya hampir mirip dengan si mak koplak ini, karena mak koplak ini 3 anak 3 bapak, kalau saya 2 anak 2 bapak ya. Ya tentunya dari segi materi ya menang si emak koplak ini ya. Saya ya masih di taraf ekonomi menengah ke bawah ya. Saya mau eksperimen ke pendukung-pendukung emak koplak ini ya. Perhatikan kata-kata saya. Statement emak koplak ini bilang saya nggak enak kalau melawan gembel atau orang-orang yang tidak setara dengan saya. Ini statement si emak koplak ini ya. Oke, maaf nih Mbak Dewi Persik ya. Mbak Dewi Persik itu kan materinya cukup ya, setaranya mungkin hampir sama dari emak-emak koplak ini. Kenapa emak-emak koplak enggak ajar itu Mbak Dewi? Ya di sini saya bukannya provokator ya, cuma ingin membuktikan kata-kata si emak-emak koplak ini. Dari politik itu ada Mbak Widya dan Mbak Salsabila ya. Tahu kalau si emak koplak ini menghajar 3 orang yang saya sebut tadi, hancur ya. Katanya malas dengan orang yang nggak menghajar, meladeni orang-orang yang materinya. Lah tambah koplak enggak ya. Anak umur 19 tahun dihajar habis-habisan, dikejar sampai dapat ya. Apa enggak koplak? Koplak. Dari segi materi jauh ya. Si calon menantu yang tidak dianggap ini materinya ya. Ini yang ngomong si mak koplak ya. Si mak koplak ini kan sudah memberi sebutan gembel ya. Otomatis bagi si mak koplak ini kan ekonominya lebih rendah dari mak koplak. Kenapa dia mengajar ya? Kalau nanti dipoles saya ada celah, saya akan kejar lagi. Lah tambah koplak lah ya. Ayolah mulai berpikir waras ya. Sekali lagi jangan ikuti gaya bicara saya ya. Saya cuma di sini mau eksperimen bagi yang mendukung emak-emak koplak ini ya. Apalagi yang konten kreator yang belum masuk ke dunia rumah tangga, atau mungkin belum punya anak dewasa, atau mungkin ya ada anak dewasa yang belum tidak mengerti ada di posisi si anak emak koplak ini ya. Ada yang nangis
mendengar kata-kata dari emak koplak-koplak ini. Saya ibu single mom, capek ngurusi anak. Lah dari dulu ya, namanya mengurus anak juga capek ya. Nggak ada ya. Nggak ngurus anak, meladeni suami aja we capek ya. Yang sudah dewasa, sudah punya pikiran, apalagi anak kecil ya. Berani menjadi ibu ya berani menanggung resikonya. Sebetulnya solusi dari permasalahan emak koplak ini gampang kok ya. Emang ada itu lagu ngomong jalukmu piye tak turutane ben bahagia endinge ya, sebagai emak yang otaknya waras. Kalau kemauannya anak seperti itu ya udah lepas ya, kawinkan saja. Belum cukup umur nikah siri ya, belum bisa dicatatkan negara, nikahkan siri aja biar si anak merasakan dan menanggung resikonya. Wes simple. Kalau ada kata-kata yang bilang seperti ini, emak kan nggak mau melihat anaknya menderita. Nah ini keputusan anaknya sendiri ya. Sebenarnya buat simple Nah sebagaimana lagi orang dasar emaknya koplak-koplak ya. Nah itu dipublis ya supaya tambah rame, cuman tambah masuk ya situ.